Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. Tarik ya, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Allah khair, alhamdulillah. Gimana antum khair ya? Khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ana buka dulu, Ustaz ya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Haris Abu Naufal yang telah hadir bersama kita untuk melanjutkan kajian kitab dengan tema hak-hak suami dan istri. Kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu hak-hak suami dan istri. Dan diantara yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kecemburuan. Seorang istri yang cemburu kepada suaminya ataukah suami itu cemburu kepada istrinya. Apakah ini adalah hal yang dibolehkan? Syekh rahimahullah menyebutkan cemburu itu ada 3. 2 hal sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, pertama, tidak ada sedikit pun rasa kecemburuan dalam pasangan tersebut. Istri berkomunikasi dengan laki-laki, ya terkadang dia pergi dengan laki-laki lain atau yang semisalnya, tidak ada kecemburuan sedikit pun dari si suami. Ini menunjukkan suami-suami yang seperti inilah suami-suami yang dayuth. Yang mana dayuth itu tidak akan pernah mencoba surga. Karena hakikat daripada kecintaan, ya seorang laki-laki dia tidak ingin istrinya berjalan dengan siapapun dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ya jangankan kita berbicara seorang muslim, orang kafir pun yang tidak mengenal Allah atau ateis sama sekali yang tidak punya agama, mereka tidak ingin pasangan hidupnya itu jalan dengan orang lain. Ya, nah apalagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, ya dia tidak ada kecemburuan sedikit pun kepada pasangan hidupnya. Maka ini sesuatu yang tercela. Atau kedua, di mana seorang istri ataukah seorang suami terlalu ya proteksi kepada pasangan hidupnya. Ya, kecemburuannya itu sudah berlebih-lebihan. Ya, sehingga kemanapun posisi suaminya ditanya tiap menit, bang dari mana, sama siapa, mau kemana, ya ininya di mana, setiap saat dihubungi. Ya, yang mana setiap pasangan itu berpikir itu akan bisa mengukuhkan dari pasangannya atau dari rumah tangganya. Padahal itu semuanya justru akan membuka pintu perceraian. Sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, wasiat Abdullah bin Ja'far rahimahullah kepada anak perempuannya di malam pengantin baru. Dia berkata kepada anaknya, iyyaka wal ghirah fa inna miftahu talaq. Ya, engkau jangan terlalu proteksi kepada suamimu, karena ini merupakan pintu dengannya engkau akan diceraikan olehnya. Ya, jadi tidak perlu terlalu ada kecurigaan. Ya, rumah tangga itu harus dibangun dengan saling percaya antara pasangan. Ya, si suami jangan terlalu memproteksi istrinya, si suami juga jangan terlalu si istri juga jangan terlalu memproteksi suaminya. Karena ini akan membuat ketidaknyamanan di antara kedua pasangan tersebut. Ya, jadi harus sifatnya jangan berlebih-lebihan dan juga jangan tidak ada kecemburuan sama sekali. Ini juga salah. Jelas ya. Makanya pada pertemuan yang lalu kita menukilkan athar dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan walakini imra'atun fi ghiratin syadidah. Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang memiliki kecemburuan yang sangat. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bihi. Sehingga aku takut ya Rasulullah kalau aku menikah denganmu nanti ada sesuatu yang dengannya Allah akan mengadab aku dikarenakan kecemburuanku kepadamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma ma dzakarta min ghairatik. Adapun apa yang kau ucapkan dari kecemburuanmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecemburuan itu darimu.
Maksudnya kecemburuan yang diinginkan oleh Ummu Salamah didoakan, yang kemudian didoakan oleh Nabi, yaitu kecemburuan yang sifatnya terlalu berlebihan, yang sifatnya adalah sesuatu yang terkadang bisa memberikan mudarat dalam rumah tangga. Dan Nabi SAW mendoakan beliau kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dihilangkan itu dari beliau. Ini menunjukkan, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya itu merupakan hal yang terpuji, maka Rasulullah SAW tidak akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hilang hal yang terpuji dari seseorang. Tetapi itu merupakan hal yang memang seperti yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala sendiri, terkadang itu akan memberikan masalah dalam rumah tangga. Makanya Nabi SAW mendoakan agar sifat cemburu yang berlebih-lebihan, proteksi yang terlalu berlebih-lebihan dari Ummu Salamah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya para hadirin dan hadirat, apakah dari laki-laki ataukah dari si wanitanya. Silakan Anda cemburu kepada pasangan salah satu di antara pasangan Anda. Silakan. Istri harus cemburu kepada suaminya. Suami juga harus cemburu kepada istrinya. Akan tetapi jangan kecemburuannya itu terlalu berlebih-lebihan. Ya namanya si suami dia bukan anak kecil. Bang mau kemana? Ya sama siapa? Ya itu ditanya setiap saat ditanya. Ya 10 menit lagi udah di mana? 20 menit lagi tanya, udah di mana? Si perempuan berpikir dengannya dia akan membuat istri suaminya itu akan selalu bersamanya, tapi justru itu akan membuat si suami nggak nyaman. Siapa yang nyaman misalnya ditanya setiap 10 menit ditanya mau kemana, dari mana? Seorang suami dia tahu apa yang dia buat yang baik. Insya Allah dia tahu apa yang jelek untuk dirinya. Adapun bentuk misalnya dia seorang suami si istri memberikan saran kepada suami, ada cara-cara dan pintu-pintu yang dia masuk. Bukan dengan cara proteksi yang bersifatnya justru akan mengekang dan kemudian justru akan terjadi ketidaknyamanan dari pasangan hidup itu sendiri. Subhanallah ya. Ini hal yang penting yang terkadang nggak difahami oleh pasangan hidup. Ya, setiap ada suaminya SMS, WA, udah dia mulai curiga. Ini WA sama siapa? Ini sama siapa? Sama siapa? Ya, dan bentuk dari proteksi yang terlalu berlebih-lebihan, seorang istri selalu memeriksa pesan suaminya. Ya ini nggak pantas untuk dilakukan. Ya nggak pantas dilakukan. Karena ketika Anda terlalu proteksi berarti Anda kurang kepercayaan Anda kepada pasangan hidup Anda. Ketika kurang kepercayaan Anda dalam pasangan hidup Anda, itulah petanda malapetaka yang akan terjadi dalam rumah tangga Anda. Dan itu ibaratnya bom waktu akan meledak suatu saat. Jelas ya? Makanya Abdullah bin Ja'far dari kefakihannya beliau menasihati anaknya untuk tidak terlalu cemburu yang berlebihan karena itu akan membuka pintu perceraian. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan an-nau'u tsalitsah. Jenis yang ketiga, para hadirin dan hadirat, al-ghirah mu'tadilah. Kecemburuan yang itu sifatnya di tengah-tengah. Ya, wahiya wasatu baina tarafain wal hasana baina sayyi'atain. Dia merupakan sesuatu yang sifatnya di tengah, di antara yang tidak cemburu sama sekali atau terlalu cemburu yang berlebih-lebihan. Sehingga dia merupakan satu kebaikan di antara dua kejelekan. Wa hadhil ghiratu matlubatun haitsu tush'alus mahabbah wa tustamlihul ahyanan. Fal ghirah mu'tadil fal ghirah ya al-mu'tadilah fi hayati az-zawjiyyah kamilh fi at-ta'am. Fal ghirah idza kana fi mawdi'iha fayasihatun wa 'afiyah. والاعتدال فيها من الرجال والنساء من جملة الأمور محمودة والمؤاشرة بالمعروف وإذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة فلا نجد إلى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت تغار على سيد الخلق وحبيب الحق. Perhatikan, cemburu adalah sesuatu yang dituntut dalam berumah tangga karena itu akan memunculkan rasa cinta dan itu akan memberikan manis dalam kehidupan. Tetapi kecemburuan yang itu akan memberikan kemanisan dalam kehidupan, kecemburuan yang itu sifatnya di tengah-tengah. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini seperti garam. Garam itu dibutuhkan oleh makanan. Ketika makanan itu tidak ada garamnya, selezat apapun, semahal apapun, makanan tersebut tetap tidak akan enak. Ya, kalau dia kurang garamnya, semua barang-barangnya cabenya sudah pas, bumbunya semua sudah pas, dagingnya juga empuk, ya semuanya sudah pas.
Tapi kurang garam. Garam itu kan sesuatu yang paling murah ya. Di antara semua bumbu-bumbu yang ada. Tetapi keberadaannya itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah masakan. Iya, ketika tidak ada garam, makanan itu akan tawar, tidak akan lezat. Begitu juga ketika kelebihan garam, ya, maka makanan juga tidak akan nikmat. Makanya kecemburuan itu harus seperti garam. Ada saatnya dia cemburu, tapi cemburunya tidak boleh terlalu berlebihan. Baik. Fal ghira idza kanat fi mawdi'iha, dan kecemburuan itu apabila pada tempatnya, maka itu akan memberikan kesehatan, akan memberikan kebaikan. Wal i'tidal fiya minar rijal wan nisa, apakah itu dari laki-laki ataukah dari perempuan? Dan itu merupakan bagian dari pergaulan yang baik di dalam rumah tangga. Dan kami akan memberikan beberapa contoh, kata Syekh, ya, kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Syekh menyebutkan beberapa contoh dan saya tidak membaca semuanya untuk ringkas saja. Akhrajal Bukhari an Anas bin Malik. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ba'du nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau bersama sebagian istrinya. Dan disebutkan istri yang Rasulullah sedang bersamanya waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebagian riwayat. Fursilat ilaihi ihda ummahatil mu'minin. Dan kemudian salah satu dari istri Nabi SAW yang lainnya mengirim makanan kepada Rasulullah SAW. Dan sebagai riwayat disebutkan yang mengirim makanan ke rumah Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah sedang di rumah Aisyah, adalah Ummu Salamah. Dan juga atau dalam riwayat yang lain disebutkan Sofiyah. Bisufhatin fiha ta'amun. Di dalam sofah, dalam sebuah bejana, ya, di dalam bejana tersebut ada makanan. Fadarabat allati huwa fi baitiha yadul khadim. Kemudian, ya, makanan tersebut yang dibawa oleh seseorang tadi dari Sofiyah atau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ditepis oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari tangan pembantu tadi. Fasaqatat safhatu, sehingga pecahlah bejana tadi, nampan tadi, piring tadi. Famfafalat, kemudian makanannya berserakan. Fajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faliqas safhah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makanan yang jatuh tadi, kemudian beliau menempelkan makanan tadi. Tsumma ja'ala yajma fi at-ta'am alladhi kana fi safhah. Ya, wa yaqul gharat ummukum. Ibu kalian itu sedang cemburu. Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya siapa cemburu di sini? Aisyah radhiyallahu taala yang cemburu. Ya, subhanallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini beliau tidak marah. Beliau tidak memarahi Aisyah radhiyallahu taala anha dari kecemburuan Aisyah. Nah, kalau seandainya itu merupakan sesuatu perkara yang haram, sesuatu perkara yang tercela, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menegur Aisyah dan akan meluruskan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana ketika Aisyah pernah berkata radhiyallahu taala anha bahwasanya Sofiyah adalah seorang wanita yang pendek. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ucapanmu itu dilemparkan ke laut, maka niscaya akan mati semua makanan hewan yang ada di laut. Ditegur oleh Nabi SAW kalau seandainya itu merupakan hal yang terlarang. Tetapi ini merupakan tabiat seorang wanita, itu sifatnya dia cemburu. Apalagi dengan saingan yang artinya itu adalah istri suaminya. Ada kecemburuan. Ya. Hatta utiya bi safhatin min inda allati huwa fi baitiha. Kemudian bejana tadi kan sudah pecah. Kemudian Nabi SAW mengambil bejana yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, fadafa ila allati kusirat safhatuha. Kemudian diganti piring yang pecah tadi untuk dikembalikan kepada Sofiyah. Wa amsakal maksura fi baiti allati qasaratha. Yang kemudian yang pecah tadi diambil oleh Nabi SAW, diletakkan di rumah Aisyah. Jadi Aisyah sudah memecahkan piring, berarti piring Ummu Salamah atau Sofiyah tadi juga harus diganti. Jelas ya, ini juga bagian dari keadilan dan baiknya akhlak Nabi Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Dan di sini juga sebagai seorang suami harus ada pelajaran.
Apa pelajaran bisa kita petik? Yang namanya istri terkadang dia cemburu. Maka suami nggak boleh marah-marah ketika istrinya cemburu. Ketika cemburunya itu masih dalam koridor. Koridor apa? Koridor yang syar'i, koridor yang sifatnya tengah, tidak berlebihan. Ya, nggak perlu marah si suami. Itu sampai-sampai piringnya pecah loh, makanannya jatuh. Tapi Rasulullah SAW tidak memarahi Aisyah, apalagi memukul Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu memang tabiat yang Allah berikan kepada seorang wanita, ada rasa cemburu, dan itu merupakan sebab perekatnya rumah tangga. Faham di sini? Nah, pintar-pintar seorang suami bagaimana cara dia menanggapi atau menyelesaikan permasalahan ketika istrinya itu dalam keadaan cemburu. Ya Rasulullah mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Luar biasa ya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, datang juga hadis di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indaha lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faghartu alaihi an akuna ata ba'du nisaihi fajafara ma sa'asna. Kemudian kata Aisyah, saya cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi rumah istri-istri beliau yang lainnya, sehingga saya ingin melihat apa yang dibuat oleh Nabi. Ini kan jatahnya malam saya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah saya? Faqalat agharti, apakah engkau cemburu wahai Aisyah? Faqalat hal mithli la tughar ala mithlak. Apakah perempuan seperti saya Rasulullah tidak cemburu perempuan seperti kepada laki-laki sepertimu ya Rasulullah? Ya, ada cemburu lah. Ya, faqala laqad ja'aka syaitanak. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, telah datang kepadamu syaitanmu. Qultu au ma'i syaitan, ya Rasulullah, apakah bersama saya ada syaitan ya Rasulullah? Subhanallah ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan syaitanmu telah mendatangimu, apa kata Aisyah? Apakah bersama saya ada syaitan yang Rasulullah? Enggak ada. Aisyah mengatakan, enak aja ente bilangnya ada syaitan sama saya ya. Ente ini begini dan begini, enggak ada. Aisyah demikian. Beliau bertanya sesuatu yang beliau ingin mendapatkan ilmu. Apakah ada syaitan bersama saya ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, laisa ahadun illa ma'u syaitan. Tidak ada seseorang pun kecuali bersamanya ada syaitan yang terkadang akan menanamkan kebencian atau hal yang jelek. Qultu ma'ak. Apakah juga bersama engkau ada syaitan ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Lakin a'anani Allahu alaihi fa aslama. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membelaku dan menolongku, kemudian syaitan itu masuk Islam. Qaulu fa aslama ay in qad ud'in sarat muti'an fala yaqad yu'rad li ma la urid wa laysa minal islam alladhi huwa bima'nal iman. Jadi maksudnya syaitan yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah, yang mana dia tidak mengajak kepada kejelekan. Iya, karena telah dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami para hadirin? Jadi cemburu-cemburu yang sifatnya seperti ini itu boleh. Ya, tapi kalau seandainya si istri melihat si suaminya hal-hal yang itu dia harus cemburu, tapi dia nggak cemburu. Ya, maka di sini ada permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Sudah hilang rasa cinta. Ya, sudah hilang rasa cinta dan rasa kasih tersebut. Ketika si suami berbuat apa yang mau dia buat, istri juga berbuat semaunya apa yang dia buat, tidak ada kecemburuan di antara dua pasangan tadi. Ya, maka kita khawatir ini merupakan di ujung-ujung tombak atau di ujung-ujung tombak rumah tangganya. Maka di sini kita harus diperbaiki. Kenapa kita sudah tidak ada cemburu satu dengan yang lainnya? Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan atau perlu untuk dibenahi dalam rumah tangganya. Jangan sampai rumah tangganya itu hancur ya karena hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kata Syekh di sini tanbih, hunaka naw'un minal ghirah yuhibbuhu Allah fi 'abdihi mu'min. Di sana ada sifat-sifat cemburu yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman. Wal ghiratul mahmudah, dan itu cemburunya terpuji. Wallati takunu idza ma artaqabta aw intahadka maharimillah. Cemburu itu terjadi ketika ada orang yang mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau melakukan sesuatu pelanggaran dalam syariat. Maka wajib seseorang itu cemburu, tidak boleh dia tidak cemburu. Wajib untuk dia marah ketika syariat Allah dihina, ketika syariat Allah diinjak-injak.
Ketika Nabi Muhammad SAW dijatuhkan kehormatannya, harus ada kecemburuan. Nah, kalau seandainya tidak ada kecemburuan pada dirimu ketika syariatmu, ketika syariat nabimu, ketika syariat yang menciptamu diinjak-injak, tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan sedikit pun, itu petanda engkau tidak lagi memiliki keimanan. Bisa saja iman kau berkurang atau memang tidak ada iman sama sekali dalam kalbumu. Sebagaimana tadi kita sebutkan, suami tidak cemburu sedikit pun pada istrinya, istri juga nggak cemburu sedikit pun pada suaminya. Dalam hal-hal yang dia harus cemburu. Berarti memang sudah tidak ada lagi kecintaan di antara keduanya tersebut. Di sini harus dipupuk kecintaan. Apa yang kurang di sana? Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Muslim dan juga Imam Muslim dalam Sahih keduanya, anna Sa'da ibn Ubadah qala law ra'aita rajulan ma imra'ati la darabtu bis-sayf. Kalau seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, tentunya istri yang bukan laki-laki bukan mahramnya, aku akan aku tebas lehernya. Aku akan bunuh dia. Ini kecemburuan. Ya, naudzubillah, ada seorang suami yang dia mendagangkan istrinya ya untuk menjadi seorang pelacur. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak lain para hadirin, dosa dan maksiat itu telah memenuhi kalbunya. Dan sebab yang kedua, terlalu banyak makan perkara yang haram. Ketika seseorang terlalu banyak makan yang haram, kecemburuan itu hilang dalam kalbunya, hilang. Itu di antara sebab. Para hadirin, makan babi, minum khamar, makan anjing, atau makan halal yang diharamkan oleh Allah, maka ini akan hilang kecemburuan seseorang. Ya, kecemburuan dia kepada agamanya, kecemburuan dia kepada istrinya, kecemburuan dia kepada anak-anaknya. Anaknya berbuat maksiat, dia nggak lagi peduli, karena terlalu banyak makan hal yang diharamkan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min ghirati Sa'ad li'anna la ana aghyaru minhu. Apakah kalau kalian itu kagum melihat kecemburuannya Sa'ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih memiliki kecemburuan. Min ajli ghiratillahi ta'ala harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan kecemburuannya Allah ketika seorang hamba itu berbuat maksiat kepada Allah, cemburu. Hamba itu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah. Ya, kemudian Allah menginginkan dia untuk taat kepadanya. Allah menginginkan agar dia tidak mendekati apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian hamba itu berbuat dosa, hamba itu berbuat maksiat, Allah akan cemburu kepadanya. Lebih dari cemburunya seorang istri ketika melihat suaminya ya berkomunikasi dengan wanita yang lain yang bukan mahramnya. Cemburu istri tadi. Allah lebih cemburu kepada hamba-hamba ketika hamba itu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Dan juga di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, al-mu'min yughar wallahu asyaddu ghirah. Seorang mukmin itu memiliki kecemburuan dan Allah memiliki kecemburuan yang lebih daripada kecemburuannya orang yang beriman. Dan juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, innallaha yughar wa innal mu'min yughar wa inna ghiratallah ayatil mu'min ma haramallahu alaih. Allah memiliki sifat cemburu dan seorang mukmin juga memiliki sifat cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ayatil mu'min, ketika seorang mukmin dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi jumlatun minal ahadits yatabayyana min khilaliha annal mu'min yughar idzan tahqat maharamillah ka'an yatajarra zaujatahu ala ma haramallah faqatal fataf'alahu aw yatruk ahli baiti as-salah aw ma amarallahu bihi. Ini merupakan dari sejumlah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin itu memiliki sifat cemburu ketika ada orang-orang yang mereka melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Kayatajarra zaujatahu ala ma haramallah. Ya, atau ketika seorang salah satu pasangan hidupnya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cemburu. Atau dia meninggalkan ahli baitnya, atau ahli baitnya meninggalkan salat atau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak ada kecemburuan sama sekali. Ente mau sholat, ente nggak sholat, ente puasa, ente mau puasa, ente buat dosa, ente berbuat maksiat, atau yang sebagainya, atau yang semisalnya. Para hadirin dan hadirat, ini semuanya adalah hal yang tercela. Karena seorang mukmin itu, kata Rasulullah, ada kecemburuan dalam hatinya. Taib ayyughar ar-rajul ala zaujatihi ghiratan yasunuha biha wa yuhfaduha ma'aha min kulli ma yakhdash syarfuha wa yamtahan wa yamtuhuna karamataha wa hadha min sifatil mu'minin. Atau cemburunya seorang istri, suami kepada istrinya
ya kecemburuan yang tujuannya untuk menjaga istrinya, memelihara istrinya dari hal-hal yang bisa merugikannya atau hal yang bisa menjerumuskan dia dalam hal yang jelek, perselingkuhan atau yang semisalnya, maka ini merupakan sifat daripada sifat orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya di antara hal yang merekat di antara hal yang merekat hubungan suami istri, istimta kullu minal zaujain bil akhar wa sa'yun kullu minhuma 'alal ifafil akhar. Setiap pasangan hidup itu mereka menikmati hubungan badan. Dan keduanya itu berusaha untuk memberikan kesenangan kepada pasangan hidupnya. Ya, si suami ya di dalam ranjang dia menservis istrinya yang membuat istrinya senang dan merasa puas dari hubungan tersebut. Si istri juga dia berusaha sekuat tenaga agar dia bisa memberikan sesuatu yang bisa memuaskan suaminya. Dan ini bukanlah hal yang tercela. Ya, karena ketika seorang istri tidak merasakan kepuasan dalam hubungan rumah tangga, ini akan menjadi mudarat. Tidak bisa menjaga dirinya. Ya, begitu juga si suami. Ketika dia tidak mendapatkan kepuasan dalam rumah tangganya, dia mungkin akan jajan di luar. Dan ini akan memberikan mudarat untuk dirinya. Maka setiap pasangan, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa memuaskan ya pasangannya. Ya, nah apa saja yang itu bisa memberikan kepuasan, wasilah-wasilah, ia akan bisa memberikan kepuasan dalam rumah tangga. Selama wasilah itu adalah wasilah yang tidak muharram, ya selama wasilah itu bukan wasilah yang hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepada manusia, maka itu akan menjadi wasilah ibadah. Ya misalnya dia dengan minum madu, suaminya lebih perkasa dalam ranjang, atau dia mengikuti senam-senam tertentu, suaminya lebih perkasa di ranjang, atau dia minum minuman-minuman tertentu, selama itu bukan yang haram, sama bukan memberikan mudarat untuk kesehatannya, maka sebisa mungkin si suami itu melakukannya. Itu bukan hal yang tabu. Ya, ketika hal ini disembunyikan, dia malu, ya kemudian juga dia tidak mau konsultasi, ya atau dia tidak ingin mencari solusi, maka ini kita khawatirkan menjadi bom waktu di dalam rumah tangga seseorang. Akan menjadi bom waktu. Karena itu salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa lepas. Si suami dia butuh, si perempuan juga butuh. Dan itu salah satu tujuan terjadinya pernikahan, selain untuk mendapatkan keturunan, juga untuk menjaga kemaluannya dan dia bisa menikmati hubungan badan tersebut. Kata Syekh, hada amrun mushtarikun bainahuma. Fayuhilu lizawj min zawjatihi ma yuhilu laha minhu. Wa hadzal istimta' haqqul lizawjain wa la yasul illa bi musyarakatihima ma'an. Li'annahu la yumkin ayyam farid bihi ahaduhuma. Dan hubungan ini merupakan hubungan kerjasama di antara pasangan hidup. Maka apa yang halal untuk suami, begitu juga halal untuk si istri. Ya, si istri, si suami dia halal minta kepada istrinya, saya ingin dilayani. Begitu juga istri bisa menuntut suaminya, saya juga ingin dilayani. Si laki-laki dia membutuhkan melepaskan biologisnya, si perempuan juga butuh dengan hubungan tersebut. Nah, ketika dua hal ini saling menjaga, hal ini saling saling memuaskan, ini juga salah satu perekat yang sangat kuat dalam rumah tangga. Jadi saya ingatkan kembali, ini bukan hal yang tabu, harus dibuka. Suami harus berani berbicara dengan istrinya. Kira-kira apa ya, Dek? Kenapa abang begini ya? Kenapa abang begini ya? Dibangun komunikasi. Oh ya, coba cari solusi. Oh ya, coba kita ini. Oh, coba kita ini. Dibangun komunikasi. Ya, jadi kalau seandainya si istri juga dia menutup diri, suami juga menutup diri, akhirnya masing-masing cari solusi sendiri. Yang solusi itu justru akan memecah, akan membuat rumah tangga itu semakin jauh dari kebaikan. Wa hadzal istimta' haqqul lizaujain, dan hubungan badan ini merupakan hak suami dan istri. Wala yasul ila bi musyarakati ma'an, dan itu tidaklah akan mungkin bisa terjadi kecuali berserikat keduanya. Li'annahu la yumkin ayam fari biha adahuma, karena enggak mungkin kan bersendirian melakukannya. Taib qala Allah taala walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka dengan kemaluan-kemaluan mereka menjaga, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, ya, au ma malakat aymanuhum, atau apa yang mereka miliki dari budak mereka, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang tercela.
Dan siapa yang mengharapkan di balik itu semuanya, faulaika humul adun. Jadi kalau dia mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan dari menjaga kemaluan tadi, maka ini sesuatu yang mulia dan sesuatu yang agung. Ini bukan hal yang tabu, saya jelaskan kembali, bukan hal yang tabu. Rusaknya rumah tangga, rusaknya hubungan suami istri, ya, dan terjadinya perzinahan dan lain sebagainya, ya, tidaklah terjadi para hadirin dan hadirat kecuali dari apa yang kita sebutkan tadi. Masing-masing pasangan tidak punya kepuasan dalam mereka berhubungan badan. Faqulu minaz zawjain al-haq fil istimta' bil akhar bi syarat alla yakuna hunaka mani'un. Setiap pasangan hidup itu berhak untuk mendapatkan kepuasan dari pasangan hidupnya tadi. Dengan syarat selama di sana tidak ada yang mencegah untuk dia melakukan hubungan badan. Misalnya perempuannya lagi haid, atau perempuannya lagi nifas, atau perempuan sedang berpuasa wajib, atau dia dalam keadaan ihram haji dan umrah, tidak boleh dia melakukan hubungan badan. Kalaupun si suaminya minta, pengen katanya, tapi di siang hari bulan Ramadan nggak boleh, haram. Atau istrinya lagi haid juga nggak boleh, haram. Maksudnya nggak boleh dia menikmati di tempat keluarnya darah haid. Adapun dia berhubungan badan tanpa menikmati, di tempat keluar darah haid, maka tidak ada masalah. Taib, fa'alal mar'ah an ta'afa zawjaha fi zamanin katsir fil fitan. Maka hendaknya wajib bagi perempuan untuk menjaga suaminya di zaman yang panjang dari fitnah. Karena fitnah itu bisa datang kapan saja. Fatastajibu li talabi zawj idza da'a lil firash. Maka wajib bagi seorang wanita untuk melayani suaminya ketika suaminya minta dia untuk keranjang. Ya, wa yahram alaihi an tumna alaihi. Dan haram bagi seorang wanita untuk tidak melayani suaminya ketika dia tidak ada udzur syar'i untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi. Kalau seandainya seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, fa'abad an taji fabata ghadbanan, kemudian perempuan itu tidak mau melayani suaminya, maka dia tidur dalam keadaan dia murka kepada suaminya, kepada istrinya, la'anathal malaikatu hatta tasbah. Maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Di sini disebutkan faedah oleh Syekh, la yakhtasul la'an bil mar'ah idza imtana'at an zawjiha lailan faqat, bal law wahadatha aw imtana'at an zawjiha bin nahar lahiqaha al-la'an aidan. Nah, apakah laknat akan didapatkan oleh si istri ketika dia menolak ajakan suaminya ke ranjang itu apabila ajakan hanya di malam hari saja, atau juga berlaku di siang hari ketika istrinya atau suaminya meminta suami istrinya melayaninya di pagi hari atau meminta istrinya melayaninya di siang hari. Apakah laknat tersebut tidak kena? Kata beliau, kena, tetap kena. Ya, laknat tersebut tidak dikhususkan apabila dilakukan di malam hari saja, tapi juga itu berlaku di siang hari. Wa qad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dan telah dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dari Abi Jamrah rahimahullah, beliau berkata, dhahirul hadits ikhtisasul la'an bima idza waqa'a minha dzalika lailan liqauli hatta tasbah. Karena sir ta'aqad dzalik asyan fil lail wa quwwatul ba'ith alaih wa la yulzam min dzalik annahu yajuz lal imtina' fil nahar wa inna ma khassa lil lail bidzikr li'annahu madhannatu lidzalik. Ya, kata beliau, zahir daripada hadis ini dikhususkan laknat itu hanya di malam hari saja. Itu zahir hadis. Akan tetapi ya, ilahnya di situ adalah bukan malam atau siang. Ilahnya tersebut adalah syahwat itu sendiri. Ya, syahwat itu sendiri. Dan syahwat itu bisa terjadi di malam hari, bisa terjadi di siang hari. Tetapi syahwat untuk melakukan di malam hari itu lebih tinggi, makanya disebutkan di malam hari. Kalau malam hari orang nggak punya kesibukan, malam hari di atas ranjangnya, malam hari tempat beristirahat, sehingga dorongan untuk berbuat hubungan badan itu sangat kuat. Adapun di siang hari misalnya dia punya kesibukan, punya kerja dan lain sebagainya, mungkin dorongan untuk melakukan hubungan badan itu kurang. Tapi kalau seandainya ada si suami misalnya dia memang kerjanya malam hari, nggak kerja di siang hari, atau mungkin dia hari libur yang memang nggak ada kerjaan di rumah saja, ya sudah, dia punya hak untuk menuntut istrinya untuk melayaninya. Jelas di sini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yadu imra'atu ila firashiha fata'ba alaih
illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaihi hatta yarda anha. Demi jiwa, demi zat yang tanganku berada di demi zat ya yang jiwaku berada di tangannya. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki yang dia mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya enggan untuk melayaninya, kecuali siapa yang ada di langit akan murka kepadanya. Dan kemurkaan itu akan terus sampai suaminya tadi memaafkannya. Hati-hati para wanita. Ya, secapek dan selelah apapun kalian, jangan pernah kalian menolak ajakan suami Anda. Tapi kalau seandainya memang Anda menolak, Anda memberikan uzur kepadanya, sampaikan uzur kepadanya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, ya sudah, Anda layani dia. Semaksimal Anda melayani dia, meminta tolong kepada Allah agar Anda bisa memuaskan suami Anda. Karena kalau Anda menahan dia untuk melakukan hubungan badan, dia akan keluar dari rumahnya. Dia akan bekerja besok pagi. Dia akan melihat beraneka ragam hal di luar sana. Dalam keadaan syahwatnya sedang menggebu-gebu, istrinya tidak melayaninya, maka ini akan memberikan mudarat untuk suami Anda dan juga mudarat untuk Anda dan mudarat untuk rumah tangga Anda. Bisa difahami ya, karena memang dosa manusia itu pada dua tempat yang terbesarnya, di mulut sama di kemaluan. Ya, di kemaluan dengan cara dia menikah kemudian dia berhubungan badan, adapun di lisannya dia jaga lisannya untuk tidak berbuat hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa yustafad min hadzal hadits anna sakhat az-zawj in kana li amrin syar'i yujab sakhat ar-rabb wa la yarda anha Allah illa idza rada anha zawjuha wa huna tudhar makanatu az-zawj. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah anna sakhat az-zawj, kemurkaan seorang suami kepada istrinya yang tidak mau melayaninya di ranjang. In kana li amrin syar'i, walaupun itu in kana li amrin syar'i yujab sakhat ar-rabb, yang itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wala yarda anha Allah, Allah tidak ridho kepada perempuan tersebut kecuali ketika suaminya tersebut telah ridho kepada istrinya. Dan ini menunjukkan kepada kita besarnya kedudukan suami di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga. Wa fi hadzal ahadits irsyadu ila musaadati az-zawj wa talabu mardatihi wa anna sabr rajul ala tarkil jima' ad'af min sabrul mar'ah wa anna quwwat tashwishat 'ala ar-rajul da'iyatan nikah walidzalika khassa asy-syari' an-nisa' 'ala musaadati ar-rijal fi dzalik anna sabab fi had 'ala tanasul wa fi isyara ila mulazamati ta'ati lahu was-sabr 'ala ibadatihi jazaa 'ala mura'atihi li 'abdihi haitsu lam yatruk syai'an min huquqihi ila ja'ala lahu man yaqumu bihi hatta ja'ala al-malaikatu tul'an min aghdab 'abdahu bimana syahwatin min syahwatihi fa'alal abdi aywafa haqqa rabbih allati talaba minhu wa ila fama aqbahal jafa min al faqir al muhtad ila al ghani al katsirul ihsan. Subhanallah. Dan juga dari hadis-hadis ini para hadirin dan hadirat memberikan pelajaran kepada kita ila musaadati zawj wa talabu mardatihi. Ya, di sini membutuhkan ya pertolongan atau ridho dari seorang suami. Wa anna sabr rajul ala tarkil jima' ad'af min sabr mar'ah. Ya, kesabaran seorang laki-laki untuk meninggalkan berhubungan badan ad'af itu lebih besar daripada sabarnya seorang wanita. Wa anna aqwa tashwishat ala rajul da'iyatun nikah. Karena syahwat kepada laki-laki untuk berhubungan badan itu lebih daripada perempuan. Iya, laki-laki syahwatnya itu lebih tinggi dari perempuan, itu kebanyakannya. Ya, apalagi dia harus keluar rumahnya, dia akan melihat wanita dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini akan mendorong dia untuk butuh kebutuhan biologis itu segera tersalurkan. Maka perempuan ketika dia tidak mau, dia harus bersabar. Karena kesabaran suami untuk menahan syahwatnya itu lebih besar daripada kesabaran istri hanya melayani suaminya sesaat di ranjang tadi. Walidzalika khassa syari'an nisa ala musa'adati rajul fi dzalik. Makanya syariat itu lebih menekankan perempuan untuk melayani suaminya. Faham di sini? Kenapa? Karena kebutuhan suami itu lebih mendesak daripada kebutuhan perempuan dalam urusan ranjang. Iya. Au sabab fihi haddu ala tanasul, dan juga sebabnya hasungan untuk mendapatkan keturunan. Ya, dan juga dalam hadis ini ada isyarat mulazamatu ta'atillah wa sabr ala ibadati. Ya, di sini ada isyarat untuk seseorang terus-menerus taat kepada Allah dan sabar untuk taat kepada Allah. Ya, di antara bentuk ketaatan kepada Allah dari seorang istri adalah melayani suaminya di ranjang. Itu bagian dari ketaatan.
Sehingga dia bersabar untuk melakukan ketaatan ini. Dia sedang tidak mood, dia bersabar, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa melayani suaminya. Ya, nah bukan berarti misalnya si istri nggak diberikan kebutuhan biologis, itu juga nggak boleh, hukumnya haram. Maka dalam Islam ketika seorang suami tidak bersumpah untuk tidak melakukan hubungan dengan badan dengan istrinya, itu batasnya telah diatur dalam agama. Nggak boleh, kalau saya tidak salah, antara 4 bulan dengan 6 bulan. Nggak boleh lebih dari itu, karena perempuan juga membutuhkan kebutuhan biologis. Tapi kenapa di sini disebutkan laki-laki seperti yang kita sebutkan tadi? Karena syahwat laki-laki itu lebih tinggi daripada syahwatnya perempuan. Jaza ala mura'ati li abdihi, dan ini juga sebagai bentuk penjagaan, sebagai balasan untuk menjaga hamba-hambanya. Haitsu la yatruk syai'an min huquqi ila ja'ala lahu man yaqumu bihi. Karena tidak ada haitsu, yaitu dari sisi lam yatruk syai'an. Tidaklah ketika seseorang meninggalkan sesuatu dari haknya, illa ja'ala lahu man yaqumu bihi hatta ja'ala al-malaikah tul'an man aghdab 'abdahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat untuk melaknat wanita yang dia tidak mau melayani suaminya di ranjang. Faham di sini? Fa'alal abdi, maka seorang hamba berusaha untuk menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan antara haknya Allah adalah dia melayani suaminya, melayani seorang istri melayani suaminya. Wa ila fama aqbah jafa minal faqir. Wa ila fama aqbal jafa minal faqir muhtaj ilal ghani al katsirul ihsan. Ya ilah, sebenarnya Allah nggak butuh sebenarnya kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga para hadirin dan hadirat, disebut oleh Imam San'ani di sini, wa fil hadits ikhbar bi annahu yajib 'alal mar'ah an tujiba zawjaha idza da'a lil jima'. Lianna qawlu ta'ala firashi kinaya 'anil jima'. Wa dalil wujub la'anal malaika laha. Id la yul'inuna illa an amrillah wala yakunu ila an uqubatin wala uquba ila ala tarki wajibin. Dari hadis ini pengkhabaran bahwasanya wanita itu wajib untuk melayani suaminya. Rasulullah mengatakan ila firashihi. Ketika disebut firash, ya kinayah, itu penjagaan dari kalimat ranjang. Ila, enggak disebut ilal jima', tapi disebut ila firash supaya kalimatnya lebih sopan. Di sini dua dalil wajibnya karena apa? Karena dia mendapatkan laknat. Tidaklah sesuatu yang seseorang mendapatkan laknat kecuali dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rajul kadzalik ayafi zaujatahu qadar ta'ah wal istita'ah. Begitu juga seorang suami, dia sekuat tenaga untuk memberikan kepuasan, dia melayani istrinya ya dengan sekuat kemampuan yang dia miliki. Wala yushghal bil ibadat. Janganlah seorang suami sibuk dengan ibadah sunnah, ya, kemudian dia tidak peduli dengan hak istrinya, ya, apalagi ada sebagian kadang jamaah khurut 1 tahun, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya dengan tujuan ibadah. Akhiku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Itu yang perlu kita kedepankan. Keluarga kita sendiri yang paling terpenting. Iya, dan begitu juga Anda butuh, Anda melakukan hubungan badan dengan istri Anda. Karena itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan untuk menjaga diri Anda. Begitu juga istri Anda butuh dilayani, diranjangnya, karena ini juga untuk menjaga dirinya. Iya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, alam ukhbiruka annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai hamba Allah, bukankah aku telah mengkhabarkan kepada kalian berpuasa di siang hari dan salat di malam hari? Qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala fala taf'al sum wa aftir. Jangan kau lakukan, maksudnya jangan kau puasa terus menerus, jangan engkau salat malam terus menerus, tapi engkau berpuasa, engkau berbuka. Engkau tidur, engkau salat malam. Fa inna li jasadika halaika haqqan. Karena pada badanmu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Dia harus tidur, dia harus istirahat. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Pada matamu juga ada hak yang harus kau berikan kepadanya, engkau tutup dia, engkau istirahatkan dia dengan tidur. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Begitu juga pada istri kalian ada hak yang harus kalian tunaikan kepada istri kalian. Iya, dan juga disebutkan dari Nabi SAW dari Abu Darda, ya Aba Darda, inna li jasadika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, wa li dhaifika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, sum wa aftir wa salli wa ati ahlak wa ati kullu dhi haqqin haqqah. Subhanallah. Ya Aba Darda,
Sesungguhnya pada badanmu itu ada hak yang harus kau tunaikan. Kepada Rabbmu juga ada hak yang kau harus tunaikan. Untuk tamumu juga ada hak yang kau harus tunaikan. Untuk keluargamu juga ada hak yang kau harus tunaikan. Berpuasalah dan berbukalah. Salatlah dan tidurlah. Wa'ati ahlak, datangi istrimu. Dan berikanlah sesuatu itu pada haknya masing-masing. Jadi orang nggak dianjurkan ibadah terus. Kemudian dia tidak melayani istrinya. Dia tidak memberi nafkahi istrinya. Tidak boleh, nggak dibenarkan dalam agama kita. Agama kita adalah agama yang tengah. Segala sesuatu itu ada jalannya masing-masing, ada haknya masing-masing yang harus diberikan. Wallahu taala alam bisawab. 45 menit sudah kita lewat dan tersisa dari waktu. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya dari materi yang telah kita sampaikan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, insyaallah kita masuk sesi tanya jawab Ustaz ya. Baik. Nah, pertama Ustaz, inilah Ana izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang suami cemburu terhadap orang tua sang istri? Bisa disebut bentuk konkretnya? Ini nggak ada dijelaskan Ustaz. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah memberikan sebuah kaidah. Ketika kecemburuan itu merupakan hal yang sifatnya di tengah, tidak berlebih-lebihan, terlalu proteksi, dan juga tidak ada rasa kecemburuan sama sekali. Ya, maka sah-sah saja seseorang untuk cemburu. Makanya saya harus mengetahui bagaimana bentuk substansi dari kecemburuan tersebut. Sehingga dengannya kita bisa menjawab ini merupakan kecemburuan yang pada tempatnya dan ini kecemburuan yang bukan pada tempatnya. Kalau seandainya itu merupakan kecemburuan pada tempatnya, maka itu hal yang terpuji. Tapi kalau seandainya itu kecemburuan yang bukan pada tempatnya, maka itu tentunya hal yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya Ini bisa ditulis nanti di ruang chattingnya. Bentuk kecemburuan. Assalamualaikum Ustaz, manakah yang lebih utama sholat tahajud dan tilawah atau melayani suami pada malam Ramadan? Tadi kita sudah disebutkan oleh Nabi SAW, engkau tidur, engkau salat malam, engkau tidur, ya, engkau juga melayani istrimu, melayani suamimu, ya masing-masing ada haknya sendiri-sendiri. Kecuali Nabi SAW disebutkan ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengikat sarungnya. Mengikat sarung maksudnya beliau tidak mendatangi istri-istri beliau di 10 akhir bulan Ramadan. Jelas ya? Beliau beriktikaf. Berarti ketika dikhabarkan di 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah tidak mendatangi istri-istrinya, menunjukkan di 10 awal dan 10 yang kedua Rasulullah SAW mendatangi istri beliau. Beliau tidak mendatangi istrinya di 10 akhir bulan Ramadan. Ya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Fal'ana bashiruhunna." Maka sekarang silakan engkau mendatangi istri-istri kalian. Itu penyebutannya tentang ayat tentang Ramadan. Jelas ya? Maka itu merupakan hak juga ibadah yang dilakukan, tapi di 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah tidak mendatangi istrinya. Cuman yang jadi masalah Rasulullah beliau itikaf, beliau beribadah. Ada orang enggak 10 akhir saya enggak mau melayani istri saya. Si istri juga mengatakan saya enggak mau melayani suami saya di 10 akhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah mengikat sarung. Terus ini ngapain? Ya udah. Dia sibuk sama sendiri-sendiri. Rasulullah beliau mengikat sarung enggak mendatangi istrinya, beliau sibuk dengan ibadah. Ini enggak si istri, enggak saya mau melayani karena Rasulullah enggak melayani, enggak dilayani di 10 akhir bulan Ramadan. Ya udah, Rasulullah enggak dilayani karena beliau itikaf. Lah Anda enggak melayani suami Anda, itikaf enggak, ke masjid juga enggak. Juga yang lain-lainnya yang terus sibuk sama HP-nya, sibuk sama game-nya atau sibuk sama tontonannya, naudzubillah. Atau yang lain sebagainya, maka ini menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Tapi kalau seandainya maksudnya dia tidak mendatangi istrinya, dia fokus dengan ibadah, atau dia tidak melayani suaminya karena dia fokus dengan ibadah, istrinya ibadah, suaminya juga ibadah, maka itu baru sesuai dengan penilaian pada hadisnya. Wallahu a'lam.
Ustaz, selanjutnya, bagaimana hukumnya jika kita berkata mesra dan menggoda pada suami istri pada siang hari Ramadan? Apakah mengurangi pahala puasa, Ustaz? Baik, pertama itu adalah hal yang secara hukum asal adalah ibadah dan itu adalah dalam asal adalah hal yang boleh bahkan itu bisa menjadi ibadah. Karena apa saja yang bisa membuat bahagia seorang suami dari ucapan istrinya atau membuat bahagia suami dari ucapan istri kepada suaminya atau sebaliknya itu merupakan ibadah. Seperti kita ketahui Rasulullah memanggil Humairah, panggilan-panggilan mesra kepada istri beliau. Maka ini hukum asal boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan kalimat mesra tadi, ya istilahnya sudah mulai ngeres dalam tanda petik, yang kemudian dikhawatirkan untuknya akan membatalkan puasanya, dia berhubungan badan, maka hal-hal yang akan bisa menjerumuskan seseorang kepada hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia jauhi. Ya, tapi kalau dia ucapan mesra juga misalnya tidak akan membuat naik syahwatnya, dia dalam keadaan stabil tidak ada masalah karena Rasulullah juga bentuk kemesraan itu kan bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Nabi SAW beliau memeluk istri beliau di siang hari bulan Ramadan dan beliau juga mengkecup istrinya di bulan Ramadan. Ini bagian kemesraan. Ya, tetapi kalau seandainya sengaja biasanya nggak pernah ngomong mesra-mesra. Pas Ramadan ngomong mesra, mungkin syahwatnya sudah terlalu tinggi. Ketika syahwatnya sudah terlalu tinggi, dia harus berusaha menjauhi apa saja yang akan bisa membatalkan puasanya dan bisa menjatuhkan dia dari hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, Ustaz, selanjutnya, bagaimana jika suami enggak cemburu? Apakah kita boleh mencari tahu suami itu cemburu atau enggak, Ustaz? Bagaimana hukumnya mencari tahu? suami tidak cemburu. Nah, kecemburuan itu kan biasa diungkapkan dengan ucapan atau bisa dengan mimik wajah. Tapi kalau suaminya flat-flat saja, ucapan juga nggak ada, flat wajah, mimik wajah juga nggak ada, rata seperti itu. Jadi gimana caranya cari tahu ya? Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Yang namanya kecemburuan itu adalah sesuatu yang muncul dari hati, yang biasanya itu memang muncul dengan ucapan atau sikap dia. Ya sikap dia misalnya biasanya dia diam, oh ini suami saya ini kayaknya nggak cemburu, dia nggak suka saya buat seperti ini. Kan seperti itu. Jelas ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa diketahui secara zahir kecemburuan tersebut muncul ataukah tidak muncul. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tidak tahu bagaimana cara cari tahunya itu. Tanya sama orang, saya sama temannya. Sepertinya hal yang paling nampak itu dari ucapannya, dari mimik wajahnya, ataukah dari sikapnya. Dia akan melihat suaminya cemburu dia. Dia nggak pernah mengungkapkan dengan kalimat. Tapi dia mengungkapkan dengan badannya. Misalnya dia lagi bicara, terus dia diam, nggak mau ngomong. Oh berarti dia cemburu. Ini tanda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini selanjutnya, Ustaz. Banyak nih pertanyaan, Ustaz. Nah, Bagaimana Ustadz jika seorang istri meminta hak pada suami untuk tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan suami berusaha membujuk istri untuk tetap tinggal bersama orang tuanya, namun setelah itu si istri sering meminta pisah dengan orang tuanya, namun suami belum bisa memberikan solusi karena qadarullah orang tuanya sakit. Bagaimana Ustadz solusi buat istri ini sedangkan istri sangat butuh privasi? Masya Allah, dari hal yang ternukilkan dari ulama salaf, ya seorang suami itu memberikan rumah sendiri untuk istrinya. Bukan beli, maksudnya nggak mesti beli. Istrinya sendiri di sini apakah rumah sewa ataukah rumah sendiri. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dengan segala kesederhanaan beliau, masing-masing istri beliau punya rumah sendiri-sendiri. Beliau tidak tinggal bersama mertua beliau. Ya, itu yang kita ketahui dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ini idealnya. Ini idealnya. Tapi kalau di sana memang kondisi si ibu tidak ada yang mengurusinya, kecuali hanya suaminya ibu saja yang mengurusinya, dia nggak punya siapapun lagi. Kalau seandainya suaminya tidak mengurus, si laki-laki tadi tidak mengurusi ibunya, maka ibunya akan terbengkalai. Disinilah seorang istri harus bersabar. Bersabar. Suaminya bukan tidak memberikan sesuatu yang sifatnya privasi untuk dirinya, tapi memang kondisi suaminya, dia punya ibu yang itu merupakan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wahai istri dengan kondisi seperti ini beribadahlah kepada Allah dengan kesabaran. Bantulah istri Anda, suami Anda untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan pahala yang besar dan ada sesuatu yang indah
Di balik itu semuanya suatu saat bisa Allah berikan di dunia, bisa Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Tapi kalau seandainya si ibu masih bisa mandiri, dia masih punya suami, dia bahkan punya anak yang lainnya yang bisa mengurusinya, yang belum menikah atau yang semisalnya, kalaupun seandainya dia keluar dari rumah tidak akan memberikan mudarat bagi si ibu tadi, maka suami dia harus memberikan rumah sendiri untuk istrinya, karena itu akan memberikan perekat di dalam rumah tangga itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing si suami semaksimal mungkin dia memberikan haknya kepada istrinya, si istrinya dalam kondisi-kondisi yang memang harus suaminya seperti yang ditanya tadi, dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, Baik Ustaz, masih boleh Ustaz pertanyaannya? Silakan. Ini Ustaz, misalkan si istri bercanda selama bulan Ramadan, toko tutup. Apakah berdosa si istri bercanda seperti ini Ustaz? Maksudnya toko tutup, omset jadi berkurang gitu. Nah, kalau seandainya, dan itu memang tabiat manusia ya, tabiat manusia. Tapi kalau seandainya dia ngomong seperti itu, dia benci dengan peletakan syariat. Apa ini gara-gara puasa omset kita turun? Apa ini puasa ini membuat kita bangkrut? Puasa ini membuat kita miskin dan lain sebagainya. Maka na'udzubillah, orang yang dia membenci syariat, maka dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya bentuknya adalah tabiat, ya dengan puasa ya omset kita menurun, tapi dia tidak maksud untuk mencela syariat, dia tidak maksud untuk tidak terima dengan apa yang diletakkan oleh Allah dari persyariatan puasa, maka itu sesuatu yang tidak ada masalah. Allah mengatakan dalam ayatnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dalam keadaan perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Tidak suka di sini sifatnya adalah tabiat, bukan tidak suka dari peletakan syariat. Kalau dia tidak suka dengan peletakan syariat jihad, maka dia bisa keluar dari Islam. Begitu juga kalau seandainya dia tidak suka dengan peletakan puasa, yang kemudian puasa itu menurut dia menghancurkan ekonominya, dia benci dengan syariat itu, maka dia bisa keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi lebih baik untuk dia tidak bercanda dengan hal yang seperti ini, walaupun tidak semuanya itu bisa membatalkan keislamannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Apabila berhubungan suami istri mendekati imsak, gimana hukum niat puasanya? Harus langsung mandi junub atau gimana Ustaz? Baik, kalau seandainya sudah dikumandangkan adzan, maka mohon maaf, walaupun misalnya sudah bertemu di antara dua kemaluan, maka segera harus dicopot. Tidak boleh tanggung sedikit lagi, nggak boleh. Ini tanggung nih, semenit lagi sudah nggak bisa. Batal puasanya kalau dikumandangkan adzan, yang adzannya memang itu waktunya, ya itu bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau seandainya dia sudah selesai berhubungan badan, Nabi SAW pernah junub dari istrinya dalam keadaan beliau mandi ketika dikumandangkan adzan. Maka tidak disyaratkan orang yang berpuasa itu harus suci. Ya nggak disyaratkan. Makanya Rasulullah waktu itu beliau mandi dalam keadaan adzan, dalam keadaan sudah muncul fajar shadiq, dalam keadaan sudah muncul adzan, itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada lagi Ustaz. Kalau kita dibohongi sewaktu dilamar masih bujang, ternyata dia sudah mempunyai istri, ketika sudah nikah baru ketahuan, dan suami tersebut juga tidak sholat, dan banyak akhlaknya yang buruk, berjudi dan lain-lain. Apakah boleh kita meminta cerai? Mana Ustaz? Para hadirin dan hadirat, sebelum saya menjawab, teman-teman semuanya, terkhusus kaum wanita. Kaum wanita, kalian dimuliakan dalam Islam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalian waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian berada di rumah-rumah kalian. Itu akan memberikan kehormatan dan kemuliaan bagi wanita itu sendiri. Emas yang mahal itu tidak dijual di emperan toko. Dia tidak bisa disentuh oleh banyak orang. Dia tidak bisa dipegang oleh banyak orang. Dia berada di etalase, dijaga, ditutup. Nah, semakin mahal perhiasan tersebut, berlian, permata yang harganya miliaran, itu nggak dijual di toko-toko di pasar. Kalau di Banda Aceh, di pasar Aceh enggak. Dia akan dijual di tempat-tempat yang khusus, yang semakin tertutup, yang semakin sulit orang masuk ke situ. Jadi itulah hakikat sesuatu barang itu mahal. Makanya wanita itu mahal dalam Islam. Dari bentuk kemahalannya wanita dalam Islam, waqarna fi buyutikunna, mereka itu berada di rumah-rumah mereka, mereka terjaga. Dan fina di zaman sekarang, ketika wanita itu berada di rumahnya, tapi dia berselancar lebih daripada dia keluar dari rumahnya. Berkomunikasi dengan semua laki-laki di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Wahai wanita, muliakanlah diri kalian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan kalian.
Iya, mencari jodoh bukan di media sosial. Mencari pasangan hidup bukan di Facebook. Sudah banyak korban ditipu. Sudah banyak sekali korban-korban berjatuhan ketika wanita mencari pasangan hidup di media sosial. Saya ingatkan kepada kaum wanita, jauhi hal-hal yang seperti ini. Ini akan membuat hidup kalian menderita. Rumah tangga itu adalah rumah tangga akan dibina dalam waktu yang lama, sebatas hidup kita tinggal di dunia ini. Iya, dia akan menjadi teman tidur Anda, dia akan menjadi teman untuk Anda mendidik anak-anak Anda. Maka itu harus selektif di dalam mencari, bukan di media sosial. Jangan tergiur dengan flyer-flyer yang dia share yang isinya keagamaan. Jangan tergiur yang dia share selalu kajian banyak buaya-buaya di media sosial yang memang mencari mangsa-mangsa wanita-wanita yang polos, yang mereka mau menjual harga diri mereka untuk berchattingan dengan laki-laki tersebut. Dan juga laki-laki yang baik dia tidak akan mencari pasangan hidupnya di media sosial. Jadi ketika laki-laki itu menggoda, mencari, dia bukan laki baik. Itu sudah tanda dia itu bukan laki-laki yang baik, dia menggoda wanita di media sosial. Itu petanda dia nggak baik, nggak perlu Anda balas chattingannya dia, DM-annya dia. Ini penting Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, terkhusus kaum wanita. Ketika Anda akan menikah dengan seorang laki-laki, harus tahu ibunya siapa, bapaknya siapa, adiknya siapa, kakaknya siapa, keluarganya di mana tinggal. Sehingga di situ butuh, karena pernikahan itu antara keluarga dengan keluarga. Jangan Anda mencari pasangan hidup. Dan ini mohon maaf, saya secara pribadi sudah terlalu banyak orang yang bertanya dikarenakan hancur rumah tangganya, dipukul dan sebagainya. Dikarenakan apa? Berhubungan melalui media sosial ini. Ya, ditipu, nauzubillah. Ya, ini bukan hal yang baik, jauhi. Takutlah kalian kepada Allah, wahai komunitas. Sayangi diri kalian sendiri. Berdoa sama Allah, minta sama Allah agar diberikan jodoh yang cepat. Dan itu diridho dengan kedua orang tua kita. Dan perempuan itu sifatnya lemah. Jangan Anda mau buka chattingan dengan siapapun laki-laki yang bukan mahram untuk Anda. Ini akan menjerumus Anda dalam kehancuran. Bahkan tidak sedikit orang sudah punya suami yang hidupnya bahagia dengan suaminya, tapi ketika dia berhubungan, berkomunikasi dengan laki-laki, apalagi mungkin temannya SMA, kemudian naudzubillah dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya untuk pergi ke pelukan laki-laki tadi yang belum tentu bertanggung jawab kepadanya. Itulah bahayanya. Bisa difahami? Dan ini mungkin salah satu sebab Allah memberikan ujian kepada kita, bala untuk kita ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, laki-lakinya tidak sholat, berjudi dan lain sebagainya, dan naudzubillah, ya dia membuat hal, maka tidak ada masalah untuk Anda minta cerai, karena itu hal yang syar'i. Namun sebelum itu terjadi, teman-teman, ya terkhusus wanita-wanita muslimah, muliakanlah diri kalian dari apa yang telah Allah muliakan kalian dengannya. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah YouTube, Ustaz. Jika ada suami yang lebih waktunya kepada teman kantor dan itu perempuan, bahkan jika diminta bantuan kawan perempuan kantor cepat, tetapi jika istrinya meminta tolong sering sekali diundur-undur, Ustaz. Gak baperan ini ya. Ya kalau itu pertama perempuan yang bukan mahram, ya tidak boleh dia berkomunikasi erat dengan wanita yang bukan mahramnya, dengan batasan-batasan yang harus dia menjaga. Maka ketika si perempuan itu cemburu, ini cemburu yang hak adanya. Suaminya berhubungan dengan wanita yang bukan mahram. Iya, jelas dia harus cemburu. Dia nggak boleh tidak cemburu karena penjuru yang sifatnya wajib. Iya. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang suami, Anda lebih mementingkan urusan seorang wanita yang itu tidak wajib Anda layani. Bahkan kalau Anda melayani dia justru akan menjatuhkan Anda perkara yang haram. Sementara melayani istri Anda adalah ibadah, ya, dan Anda menyanyiakan dari istri Anda itu bisa mendapatkan dosa. Ya, Anda nggak berhak untuk melayani, mengucapkan assalamualaikum saja kepada seorang wanita yang bukan mahram. Kalau seandainya itu akan memunculkan mudarat, itu terlarang, apalagi melayani keperluannya dia, yang itu kemudian akan merusak dari agamanya, merusak dari akhlaknya, terjerumus dia dalam dosa, maka tentunya lebih terlarang lagi dalam agamanya. Jelas? Dan kemudian bersama dengan itu dia tidak memperdulikan kewajiban dia untuk mengurusi urusan suami istrinya. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, nih satu lagi Ustaz, boleh? Baik, soal terakhir ya. Ya, soal terakhir Ustaz. Suami cemburu jika kita mempunyai teman, tapi ketika kita bercerita atau minta tolong diantar ke tempat yang kita butuhkan, dia tidak memenuhi. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang istri? Baik, apa sisi keterkaitannya? Kurang ngerti juga lah nih Ustaz. Nah, ya tadi kita sudah menyampaikan seorang istri menjalankan haknya, suami juga menjalankan haknya. Nah, ketika si istri melihat si suaminya tidak menjalankan haknya dengan sempurna, begitu juga si suami istri tidak menjalankan haknya sempurna kepada istrinya, maka disitulah dia masing-masing membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran di antara keduanya. Dan dia jadikan kesabaran itu kekurangan-kekurangan dari pasangan tadi, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar tersebut. Dan tidak ada balasan bagi orang yang bersabar kecuali adalah pahala. Dan tidak perlu seorang istri atau seorang suami dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang terkadang kalimat itu akan membuat masalah semakin besar. Apa misalnya? Kamu kalau untuk teman begitu semangat ya, kalau untuk saya kamu nggak peduli ya. Ini kalimat yang terkadang sangat berat untuk seorang istri ataukah berat untuk seorang suami. Anda cari kalimat-kalimat yang lain. Ya jangan sampai kalimat itu untuk membandingkan. Karena kalimat membandingkan itu adalah kalimat malapetaka dalam hubungan rumah tangga. Iya, si suami jangan dia bandingkan istrinya dengan wanita-wanita lain. Karena itu berat untuk seorang wanita, berat sekali. Dan ini akan membuat masalah semakin besar dan masalah Anda tidak akan selesai. Maka Anda cari-cari kalimat-kalimat yang kalimatnya nggak sifat membandingkan, tapi tujuan Anda dapatkan untuk menyampaikan nasihat kepada suami Anda. Begitu juga si istri, dia jangan terlalu membanding-bandingkan suaminya dengan bapaknya misalnya atau dengan siapa yang lainnya. Tapi dia cari kalimat-kalimat yang sifatnya bukan membandingkan, tapi tujuannya dia bisa dapat. Bisa difahami maksud saya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz. Sudah selesai bagaimana semuanya Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Baik Ustaz, sudah bisa ditutup Ustaz. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai kajian hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema lanjutan pada Sabtu pekan depan di jam yang sama. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.